ditetapkan, tapi belum jatuh ke dalam dosa, Pak. Ya. Bagaimana kita menjelaskannya itu, Pak? Sudah ditetapkan, tapi belum ada kejadian yang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang orang reform banyak tidak bahas ya. Kejatuhan akan dosa pun bahwa Adam dan Hawa itu pasti jatuh dalam dosa itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi karena Allah itu berdaulat, dia transenden, ada qualitative difference ya between God and man ya. Maka antara Allah dengan saya, kehendak saya tidak boleh disamakan dengan kehendak Allah. Nah, karena tidak sama, kehendak saya ini hanya seuprit saja. Lagi pula kehendak bebas ciptaan yang sangat kecil sekali. Itu berada di dalam koridor kedaulatan Allah yang besar. Apa sulitnya? Jadi apa sulitnya menerima ajaran Alkitab bahwa saya bebas untuk menentukan apa saya berbuat dosa atau tidak dengan kehendak bebas saya. Sementara waktu saya menentukan itu ya dan melakukan dosa itu sudah masuk dalam ketetapan Allah yang kekal, yang misterius yang kita tidak tahu, yang terlalu besar itu. Tidak susah. Oke, selamat datang di channel kita kembali di Hanya Alkitab. Kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang sangat kontroversi, tapi sangat penting juga di dalam doktrin kekristenan. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, atau biasanya dikenal dengan Pendeta MYM. Sedikit saya ingin memberitahu profil beliau. Beliau adalah pendiri Gerakan Kebangunan Kristen Reform, GKKR, sejak tahun 2006. Sampai sekarang, Pak ya? Ya. Ditahbiskan menjadi pendeta di gereja-gereja reformasi di Indonesia, GGRI, sejak tahun 2012 sampai sekarang. Dan beliau adalah kandidat PhD dari Belanda, Universitas Kempen ya, di konsentrasi bidang teologi sistematika. Dan beliau aktif mengajar kuliah apologetika di program Master Teologi di STT Setia, dan beliau juga aktif melayani di YouTube ataupun Facebook. Beliau juga sudah menulis beberapa buku, salah satunya Dogmatika Kristen dari Perspektif Reform, Apologetika Kristen, dan beberapa jurnal yang diterbitkan oleh STT Reform Injil Indonesia. Betul, Pak ya? Ya. Kalau tidak salah itu dalam bahasa Inggris ya, jurnalnya yang diterbitkan itu. Oke, saya di sini dengan rekan-rekan pengurus gereja, Pak. Jadi mungkin selain saya, mereka akan bergantian nanti ada bertanya kepada Bapak. Ya. Dan salah satunya ada Pak Melki. Itu dari Sumba juga. Bapak dari Sumba, Pak ya? Iya, betul. Ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, kita mulai. Topik kita adalah reprobasi. Topik reprobasi. Banyak orang Kristen mungkin belum mendengar tentang kata ini, atau sebagian orang khususnya hamba Tuhan teolog pasti mengetahui tentang reprobasi. Ini adalah topik yang kontroversi. Yang pertama, ingin saya tanyakan kepada Bapak Pendeta MYM, bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan reprobasi ini secara biblical, Pak, atau alkitabiah? Apakah Tuhan memang sebelum dunia diciptakan sudah menetapkan orang akan ada yang masuk neraka, atau sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kalau tidak salah itu dengan istilah supralapsarian atau infralapsarian. Silakan, Pak. Ya, sebetulnya pertanyaan ini tidak menyangkut perbedaan antara supralapsarian dan infralapsarian, karena kedua-duanya sama pemahamannya dalam memahami ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah itu sebelum penciptaan. Ya, dekret Allah itu sebelum penciptaan. Semua sudah ditetapkan mengenai penciptaan, mengenai penebusan, mengenai orang pilihan mana, yang ditolak mana, semua sebelum penciptaan itu sudah ini. Di dalam hal ini antara
di dalam hal ini antara supralapsarian dan infralapsarian tidak ada perbedaan. Cuma nanti ordernya secara logis, urutannya secara logis, itu mana yang lebih dahulu itu yang berbeda nanti. Ya, tapi hari ini kan kita tidak bahas itu ya, jadi saya tidak mau masuk ke sana ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan menetapkan setelah kejatuhan, berarti dia Tuhan yang rencananya kurang afdol dong ya, kurang apa namanya, kurang itu. Jadi kemudian setelah memutuskan untuk mencipta lalu ada kejatuhan, baru kemudian sibuk menetapkan mana yang selamat, mana yang tidak. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang berdaulat mutlak dalam segala hal, bukan pada hal-hal besar saja, tapi juga pada hal-hal kecil. Jadi ada juga orang-orang reform yang suka bicara Allah mengontrol hal-hal besar, tapi hal-hal kecil tidak. Ya, Allah tidak peduli dengan debu tanah. Itu sesuatu yang melawan ajaran Alkitab. Ya, karena Alkitab sendiri itu mengatakan segala sesuatu dikontrol oleh Tuhan Allah. Dan semua yang dikontrol, diatur di dalam pemeliharaan atau providensi Tuhan ini, semua yang terjadi itu hanya berdasarkan apa yang sudah didekritkan, ya, ditetapkan di dalam kekekalan. Antara providensi Allah dengan dekrit itu tidak boleh meleset, harus klop begitu. Kalau meleset berarti dia Allah yang gagal. Nah, harus seperti ini kita memahami kedaulatan Allah. Nah, sehingga di dalam pikiran kita seharusnya semua yang terjadi ini, baik penciptaan, baik pemilihan mana yang terpilih, mana yang ditolak atau reprobat, lalu kemudian juga mengenai ketetapan untuk menebus, bahwa Sang Logos akan dikirim mengambil natur manusia untuk menebus kita, bahkan nanti akhir zaman seperti apa, semua itu menjadi satu paket dalam ketetapan Allah. Maka arena pertempuran para teolog sebetulnya bukan masalah Allah menetapkan atau tidak, bukan. Tetapi mana yang lebih dahulu secara logis begitu. Kalau kita urut-urut secara bukan chronological order, bukan. Tapi secara logis, ordologisnya itu mana yang lebih dahulu, mana yang lebih kemudian. Nah, ini pertempuran supralapsarian dan infralapsarian seperti itu. Ya, jadi Allah menetapkan ya segala sesuatu sebelum penciptaan. Termasuk siapa yang dipilih, siapa yang ditolak. Ya, tetapi masalahnya ini yang poin penting yang saya mau sampaikan. Sebagai orang Kristen kita mesti pintar untuk atau bijaksana untuk memilih poin mana yang prioritas utama menjadi penekanan di dalam pengajaran kita. Kalau menjadi orang reform misalnya, penekanan utamanya ternyata mengajarkan tentang reprobat, ya ini ada yang salah. Ya. Atau poin utamanya hanya mengajarkan tentang pemilihan, ya, orang-orang yang dipilih begitu. Atau orang reform tertentu pokoknya kemanapun mengajar, topiknya selalu predestinasi. Tidak ada topik lain selain daripada predestinasi. Ini bahaya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan Yohanes Calvin sendiri, topik tentang predestinasi itu hanya bagian kecil di dalam bukunya itu, Institute of the Christian Religion. Jadi bukan sesuatu porsi besar sekali, tidak. Dan doktrin predestinasi ini sebetulnya di dalam ilmu dogmatika atau teologi sistematika itu tepatnya menjadi bagian daripada topik yang membicarakan kedaulatan Allah, membicarakan natur Allah yang berdaulat. Di sanalah nanti topik tentang predestinasi itu ada. Jadi predestinasi tidak boleh menjadi center dalam teologi. Ya. Tapi kedaulatan Allah itu yang menjadi center. Nah, kalau kita bicara kedaulatan Allah, bukan hanya bicara predestinasi, bukan hanya bicara kaum pilihan, kaum reprobat, tidak. Ada begitu banyak ya yang kita bisa bicarakan di dalam, termasuk kejadian-kejadian di dunia ini, ya, termasuk bagaimana Tuhan mengontrol musim dan lain sebagainya, termasuk isu-isu pemanasan global. Ya, apakah es di kutub akan mencair semua lalu kita tenggelam lagi? Loh, kalau begitu, berarti Tuhan tidak berdaulat dalam firman-Nya. Dia sudah berjanji kepada Nuh tidak akan menenggelamkan bumi dan air bah lagi. Ya. Maka kalau kita percaya firman-Nya berdaulat,
Ya, tidak mungkin es di kutub akan mencair karena pemanasan global lalu banjir air bah seperti itu. Atau mungkin ide-ide liar, banyak orang yang mengatakan nuklir yang oleh negara-negara tertentu itu akan meledak semua dan akan habis semua kita, itulah kiamat. Bagi saya semua itu tidak mencerminkan kedaulatan Allah. Karena Alkitab menjelaskan secara secara sistematik bagaimana dia mencipta, bagaimana dia menebus, dan bagaimana kedatangan Kristus, dan saat konsumasi nanti semua jelas dalam Alkitab. Ya, jadi kita berpegang kepada kedaulatan Allah. Seluruh yang difirmankan, yang direncanakan, yang dijanjikan pasti terjadi. Maka jangan percaya dengan isu-isu seperti pemanasan global lalu banjir seluruh dunia dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Pak. Sedikit saya potong, Pak. Ya. Terkait tadi penjelasan Bapak yang mengenai kedaulatan dan penetapan Allah atau urutannya, bagaimana kita menjawabnya, Pak? Ketika semua diciptakan sebelum dunia dijadikan, termasuk kaum pilihan dan kaum reprobat. Ditetapkan, Pak. Ditetapkan, bukan diciptakan. Ditetapkan, tapi belum jatuh ke dalam dosa, Pak. Ya. Bagaimana kita menjelaskannya itu, Pak? Sudah ditetapkan, tapi belum ada kejadian yang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang orang reform banyak tidak bahas ya. Kejatuhan akan dosa pun, bahwa Adam dan Hawa itu pasti jatuh dalam dosa itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, penetapan akan kejatuhan dalam dosa ini, ya, penetapan akan kejatuhan dalam dosa ini bukanlah sesuatu penetapan yang bersifat aktif, dalam pengertian Tuhan memang sengaja membuat manusia jatuh, ya. Artinya Tuhan menetapkan, mendekretkan itu, lalu nanti ketika sudah menciptakan Adam dan Hawa, Dia yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Kalau begitu Tuhan terlibat di dalam kejahatan moral. Ya. Tetapi bahwa kejatuhan Adam, bahwa dia diperdaya oleh iblis ya melalui ular itu lalu jatuh, itu sudah masuk dalam rencana ketetapan Allah yang bersifat pasif. Ya, itu bersifat pasif berarti dia mempunyai sifat permisif. Bahwa Adam dicobai setan dan jatuh dalam dosa, itu sudah dimasukkan dalam rencana Allah yang kekal. Ya, diizinkan terjadi oleh Tuhan. Oleh karena diizinkan terjadi oleh Tuhan, maka itu pasti terjadi. Tetapi yang menjadi penyebab efisien kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan Tuhan sendiri yang menyebabkan mereka jatuh, tapi mereka jatuh oleh karena pemberontakan mereka sendiri yang lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan yang berkata jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi tidak ada satupun yang di luar ketetapan Allah, termasuk kejatuhan dalam dosa. Ya, walaupun bukan Allah yang menjatuhkan kita. Ya, kita jatuh karena kebebasan kita sendiri mengikuti perintah setan. Ya, seperti itu. Mengikuti natur kita yang berdosa. Ya. Semua sudah ada dalam dekret Allah yang kekal. Nah, cuma pergumulan teologi seperti saya katakan tadi, seperti misalnya antara supra dan infra, itu logisnya mana yang lebih dahulu, begitu. Nah, kalau supra itu lebih cenderung penetapan untuk memilih sebagian yang untuk diselamatkan dan sebagian untuk tidak diselamatkan atau ditolak, itu mendahului ketetapan akan kejatuhan dalam dosa. Nah, ini lebih filosofis dia. Tapi kalau infralapsarian dia mau lebih biblikal, dia bilang penetapan akan kejatuhan dulu, baru ada pemilihan dan penolakan. Nah, semua itu di dalam koridor ketetapan Allah yang kekal sebelum penciptaan itu. Oke. Menarik, Pak. Kalau kita langsung masuk ke Alkitab dengan ayat-ayat yang eksplisit tentang reprobat, ya. Apakah Bapak memang meyakini bahwa ayat seperti kisah Firaun ataupun Yudas itu adalah contoh dari reprobat? Iya. Jadi gini. Ya. Memang yang paling penting dari teologi kita tentang pemilihan dan penolakan ini, itu memang itu teks Alkitab ya. Tetapi antara cara berpikir logis kita dengan fakta secara empiris yang terjadi di dunia ini, itu
semuanya mendukung apa yang dikatakan Alkitab. Maka saya coba menjelaskan dari 3 aspek ini ya. Pertama, secara logis. Yang kedua, fakta empiris yang terjadi di dunia. Ketiga, nanti kita buka teks Alkitab. Ya. Nah, secara logis begini. Kalau Alkitab jelas mengatakan ada pemilihan, itu Efesus 1 ayat 4 kan jelas ya. Efesus 1 ayat 4 itu kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Seperti itu. Itu pemilihan Abraham, pemilihan itu menjadi tema yang sangat sentral dalam Alkitab. Ya, maka kita berani mengatakan diri kita umat pilihan, umat perjanjian Allah kan? Ya, umat di mana Tuhan berjanji kepada kita melalui dari Abraham, kemudian melalui Israel, kemudian sampai kedatangan Kristus dan sampai kepada kita sekarang. Seperti itu. Jadi logisnya itu kalau ada yang dipilih, jelas ada yang tidak dipilih kan? Nah, itu logika sederhana kan? Itu logika either or itu, sederhana. Ya. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah, yang tidak dipilih ini kenapa ini tidak dipilih? Berarti mereka dibiarkan. Tapi apa Allah sengaja membiarkan begitu saja tidak peduli? Oh, Allah bukan begitu. Ya, mungkin kalau kita manusia ya, kita pilih-pilih ini kalau belanja di pasar kan, kita pilih-pilih buah, yang lain memang kita tidak peduli, kita sengaja biarkan. Tapi apa Allah seperti itu? Allah Maha tahu, Maha bijaksana, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Yang dibiarkan ini bukan hanya sekedar dibiarkan begitu. Memang mereka ditetapkan oleh Dia untuk tidak dipilih. Ya mereka kaum tertolak berarti. Nah, ini secara logis seperti ini. Kalau ada orang pilihan, ada yang ditolak begitu. Bukan sekedar dibiarkan begitu seperti kita belanja di pasar. Saya kasih contoh tadi. Ya, ini argumentasi secara logik ya, logiknya seperti itu. Nah, sekarang fakta yang terjadi. Ya, fakta yang terjadi di dunia. Kalau saudara memperhatikan, ya, tidak semua orang diselamatkan. Ada banyak orang tidak mengenal Kristus dan menuju ke neraka. Ini fakta. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak mengasihi mereka itu? Ini pertanyaan penting. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Kalau dikatakan Allah membenci, itu tidak sesuai dengan natur Allah. Allah adalah Allah yang kasih. Ya. Tapi mengapa mereka dibiarkan, ditolak untuk kemudian menuju kepada kebinasaan? Satu-satunya jawabannya adalah bahwa Dia berdaulat untuk memilih mana yang Dia mau selamatkan dan membiarkan mana yang Dia tidak selamatkan. Tentu bukan pembiaran seperti saya katakan tadi. Jelas mereka tertolak ya, seperti itu. Nah, kalau begitu pengertiannya berarti ini hanya meneguhkan bahwa memang kaum reprobat ini nyata, sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Ya. Contoh berikut. Pernah mungkin tidak di antara kita memberitakan Injil kepada orang-orang tertentu. Kita berulang-ulang memberitakan Injil. Setiap kali kita memberitakan Injil, mereka selalu menolak. Selalu tidak mau percaya. Padahal kita memberitakan kasih Allah kepada mereka, mau menyelamatkan mereka, mau menebus mereka. Mereka tetap menolak sampai mati. Nah, kalau ada yang sampai menolak, ya menolak sampai mati, ya berarti dia tidak diselamatkan. Ya. Nah, orang yang tidak diselamatkan ini, apakah menurut kita itu di luar pengetahuan Allah, di luar ketetapan Allah, di luar kedaulatan Allah? Tidak mungkin. Kalau dia tidak selamat karena dia bebas menolak dan Allah tidak tahu tentang itu, ya tidak mau tahu tentang itu, dan Allah tidak berdaulat untuk menyelamatkan dia sehingga dia mampu menolak anugerah Allah, maka itu bukan Allah yang kita percaya. Allah yang melawan Alkitab, Allah yang tidak berdaulat. Tapi kenapa dia menolak? Memang Tuhan tidak berkehendak untuk menyelamatkan dia. Ini kesimpulan logis. Kecuali kalau kita berkata, oh karena orang itu memang mau menolak, dia tidak mau terima Tuhan. Ya, dengan pernyataan semacam ini, kita kemudian menjadikan Allah itu Allah yang tidak berdaulat. Karena ada orang yang bebas,
ya, dengan kehendak bebasnya sendiri, ya, melawan anugerah Allah yang mau menyelamatkan dia, ya, dia menolak dan dia bisa tolak. Allah tidak berdaulat dong, seperti itu. Ya, sama seperti ini. Janganlah kita mengumpamakan Allah itu seperti seorang laki-laki menaksir seorang wanita, ya, nanti bergantung wanita. Kalau wanita tolak, ya habislah laki-laki itu kan. Ya, tapi kalau wanita itu menerima, wah laki-laki itu kan senang. Allah tidak seperti itu. Allah kalau beranugerah kepada seseorang, pasti selamat. Lalu yang tidak selamat bagaimana? Allah tidak beranugerah. Nah, dari fakta-fakta pengalaman yang empiris yang ada di dunia ini bahwa banyak orang menuju kepada kebinasaan, hanya membuktikan memang ada kaum tertolak, ada orang pilihan, ada yang ditolak. Nah, berarti Pak, definisi singkatnya Pak, kaum reprobat ini adalah orang yang semasa hidupnya akan dibiarkan Allah hidup dalam dosanya terus-menerus, Pak. Sebetulnya istilah dibiarkan waktu hidup itu untuk mereka hidup dalam dosa mereka, salah satu istilah yang ini sih sebetulnya ya, istilah yang apa namanya ya? Ambigu, Pak. Bukan. Kurang teologis lah begitu. Tapi tidak salah, tidak salah. Itu untuk bahasa kita untuk orang-orang awam sih sebetulnya ya. Tapi kalau bahasanya secara teologis itu, untuk anugerah khusus, Tuhan memang hanya berurusan dengan gerejanya. Dan memilih tidak berurusan dengan, bukan sekedar dibiarkan, memilih tidak berurusan dengan mereka. Loh, lalu mungkin kita berpikir, lalu mereka dapat makan, loh, dapat sinar matahari, dapat anugerah juga. Masa kita katakan Tuhan tidak berurusan dengan mereka? Nah, teologi reform menjawab ini dengan doktrin anugerah umum. Selain anugerah khusus, ada anugerah umum yang diberikan kepada semua orang, termasuk kesehatan. Ya, mereka juga dapat makan matahari yang sama, oksigen yang sama, seperti itu. Nah, untuk orang-orang dunia ini yang ya dalam pengertian orang-orang reprobat, mereka dapat semua, bahkan mungkin anugerah umum sering mereka dapat lebih banyak. Ya. Ketimbang orang Kristen, orang percaya. Ya. Nah, Tuhan hanya berurusan dengan mereka dalam anugerah umum ini. Di sanalah kasih Allah dinyatakan kepada mereka. Tetapi khusus untuk anugerah keselamatan, bukan hanya Tuhan tidak mau urusan dengan mereka, bukan. Ya. Tapi memang Tuhan itu hanya mengkhususkan anugerah khusus ini, ya, special grace ini hanya untuk gereja, seperti itu. Jadi mereka memang bukan sekedar Tuhan tidak mau urusan sama mereka, memang mereka tidak ada bagian untuk itu. Ya, memang mereka tidak ada bagian untuk itu. Ya memang ini terdengar kejam ya, tetapi memang Alkitab ajarkan seperti itu. Nah, cuma kita, Pak, silakan Alkitabnya, Pak. Saya kembali kepada poin tadi ya. Nah, cuma kita tidak boleh jadi orang Kristen yang saya katakan tadi, di otaknya ini hanya predestinasi saja, tidak boleh. Kita seharusnya lebih banyak memberitakan anugerah Allah, penginjilan, dan lain sebagainya. Masalah predestinasi urusan Tuhan, bukan urusan kita. Cuma kalau mengajarkan seperti ini, memang ya kita harus ajarkan. Terlihat kejam, ya menurut kita. Tapi di dalam bijaksana Allah yang kekal itu, yang kita banyak sekali hal yang kita tidak tahu, ya, yang kita hanya tahu sedikit sekali, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab, dan itu pun sering-sering kita salah tafsir. Ya, kita tidak tahu ya. Di dalam perspektif Tuhan itu, ya itu adalah bijaksananya. Itu adalah sesuatu yang agung. Itu adalah sesuatu yang mulia dan indah. Ya, saya kira itu yang bisa. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Yang ketiga ini bukti. Oh ya, Alkitab, Pak. Saya beri satu ayat saja ya. Oke, Pak. Yang saya anggap paling jelas. Mungkin saya baca dari Roma pasal 9 ayat 11 dan sampai 13 saja ya. Iya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ini anak-anak itu Esau dan Yakub ya, belum lahir loh ya. Iya. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka,
anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini sangat eksplisit ya. Aku mengasihi Yakub berarti Yakub adalah objek kasih Allah. Aku membenci Esau, objek kebencian atau kemurkaan Allah. Seperti itu. Ya. Tetapi nanti hubungannya dengan apakah ini Allah benci Esau tanpa alasan, ataukah karena dosa di dalam diri Esau, ya, yang tidak dapat anugerah penebusan, ya, berdasarkan itulah yang dibenci Tuhan. Ini adalah pergumulan teologis yang tidak segampang itu kita bisa pecahkan. Dan memang kita tidak usah terlalu sibuk dan yang memang kita tidak paham ya seperti itu. Cuma kalau saya pribadi lebih suka mengatakan Tuhan membenci kaum reprobat itu berdasarkan dosa-dosa mereka. Itu kalau posisi saya, ya sangat di luar akal ya. Apa artinya illogical ya kalau mengatakan Tuhan membenci tanpa alasan begitu. Ya, tanpa melihat dosa dari kaum reprobat, dia membenci begitu saya lalu memilih mereka, membuang mereka begitu. Betul. Cuma kalau kita bicara di dalam koridor ketetapan Allah yang kekal tadi, itu kita tidak bicara urut-urutan waktu. Ya. Kita hanya bicara urutan logis, mana lebih dahulu, mana lebih kemudian. Ya, urutan logis seperti itu. Oke Pak, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Melgi. Ya, selamat sore Pak, selamat sore Pak MIM. Sangat sekali juga bisa melihat MIM bisa berdiskusi langsung seperti ini ya. Ya Pak, ini pertanyaan umum ya, mungkin saya ingin mendengar jawaban langsung dari Bapak Pendeta MIM ya. Karena sering orang berkata gini Pak, kalau sudah ada yang ditetapkan ya, buat apa lagi kita penginjilan? Nah, sebenarnya jawaban ini saya sering mendengar, tapi saya ingin mendengar jawaban langsung dari Bapak Pendeta MIM. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang kontradiktif ya. Kenapa kontradiktif? Pertanyaan ini mengasumsikan manusia itu maha tahu. Ya. Artinya kalau kita tahu bahwa ada orang pilihan, ada orang tidak pilihan, untuk apa penginjilan? Itu asumsi di belakang itu manusia maha tahu. Kita tahu mana yang dipilih, mana yang tidak. Ya, kan jelas itu ya. Nah, jadi pertanyaan yang sebetulnya ngawur itu ya. Nah makanya justru penginjilan itu penting karena kita tidak tahu mana orang pilihan, mana orang bukan pilihan. Ini alasan pertama, ya, alasan pertama. Kita tidak tahu, Tuhan tidak pernah tunjukkan kita ini orang pilihan, ini bukan. Ya kalau begitu caranya ya kita angkat tangan saya, Tuhan kalau begitu saya selesai tugas saya, kan begitu. Ya, tapi Tuhan tidak kasih tahu. Predestinasi itu urusan Tuhan sepenuhnya. Kita tidak tahu. Mungkin yang kita anggap bukan pilihan ternyata pilihan. Yang kita anggap orang pilihan ternyata kita tidak ketemu di surga nanti. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya, dan orang itu sendiri yang percaya kepada Kristus, apa dia bohong percayanya atau serius percayanya, hanya dia yang tahu. Ya. Nah, alasan kedua, selain kita tidak tahu mana orang pilihan, mana yang tidak, alasan kedua itu adalah bahwa memang sarana untuk mengumpulkan orang-orang pilihan ini adalah sarana penginjilan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita tidak bisa menabrak ayat suci ini. Keselamatan hanya melalui percaya kepada Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka tanpa memberitakan Injil tentang Kristus, orang pilihan bagaimana bisa dengar kabar baik? Bagaimana bisa selamat? Hanya itu satu-satunya sarana yang memang Tuhan sediakan. Ya, yang Tuhan sediakan. Maka mau tidak mau kita harus penginjilan. Urusan mana yang mau diselamatkan, mana yang tidak, mana pilihan, mana tidak, itu urusan Tuhan. Tuhan kita hanya memberitakan Injil terus menerus. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Ya, saya kira itu jawaban saya, Pak.
Kenapa Melgi? Ya jelas, memang ya sudah jelas Pak apa namanya berarti benar. Artinya ya sudah masuk. Itulah jawaban yang benar ya. Ya, benar. Oke, Ibu Tasya ada? Semua itu sudah ditetapkan Allah dari awal. Terus gimana menurut Bapak tentang pernyataan kalau kita itu sebagai manusia punya kehendak bebas? Gitu. Ya, kehendak bebas, Pak. Bagaimana, Pak? Sampai tahap mana kehendak bebas? Agak kurang jelas, Pak. Bapak bisa memperjelas? Oke, jadi pertanyaan Ibu Tasya, kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah yang berdaulat, di mana peran manusia yang disebut kehendak bebas? Ya, ini poin lain sih sebetulnya ya, tidak langsung menyentuh topik tentang reprobasi. Anda apa? Iya. Jadi gini, waktu kita memikirkan tentang Allah, memahami tentang Allah, kita tidak bisa memikirkan Allah itu seperti kita. Jadi kalau kita bicara kehendak Allah, sama seperti kehendak kita. Kita bicara tentang pengetahuan Allah, samalah pengetahuan kita yang belajar dulu 2 tambah 2 sama dengan 4, baru tahu. Nah, Allah tidak seperti itu. Kalau begitu, itu Allah yang terbatas. Ya, karena dia Allah yang tidak terbatas, Allah yang Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat mutlak atas segala hal. Maka sebetulnya ada perbedaan kualitas antara Allah dengan manusia. Maka memahami kehendak Allah, memahami kedaulatan Allah dengan cara menurunkan Allah atau memelorotkan Allah dari transendensinya menjadi sama dengan kita, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat salah. Dan memang bidat-bidat itu muncul dari memelorotkan Allah menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya kalau bicara dari Yosua Tewu itu ya, Tritunggal itu enggak alkitabiah, itu ajaran sesat bidat itu katanya. Padahal dia yang bidat begitu. Nah, mengapa begitu? Karena berusaha menarik Allah itu lalu menjadi sama dengan manusia begitu. Jadi nanti jadinya kayak Islam itu kan, memahami Allah kalau satu seperti Muriwali ini satu ya satu begitu ya. Padahal satunya saya ini pun bukan satu mutlak putul begitu. Loh, satunya saya kan ada tubuh dan jiwa. Ya. 2 elemen yang berbeda yang tidak bisa dicampur baur kan begitu. Yang justru sebetulnya mencerminkan kesatuan dan kejamakan Allah Tritunggal kan. Begitu. Jadi Allah kita bukan tauhid. Kalau paksa Allah Kristen itu tauhid, itulah melorotkan Allah yang transenden menjadi sama dengan kita. Ya, seperti itu ya. Nah, demikian juga memahami kedaulatan Allah dengan kehendak kita. Waktu kita berkata, aku bebas, itu tidak sama dengan kebebasan Allah loh. Ya. Waktu aku berkata, aku punya kehendak bebas, aku bebas menentukan ini dan itu hanyalah kehendak bebas kecil sekali di dalam wilayah ciptaan. Dan tidak sama dengan kebebasan Allah yang adalah Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita memahami ini, prinsip ini, maka apalah artinya kehendak bebas kita di hadapan Allah yang berdaulat? Mungkin tidak. Saya bebas, sementara Allah sedang berdaulat terhadap saya. Oh, sangat mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yang tidak mungkin itu kalau kebebasan Allah juga sama dengan kebebasan saya. Ya, mungkin terlalu sulit, terlalu filosofis tidak penjelasan saya. Ya, saya coba menyederhanakan. Ya. Jadi karena Allah itu berdaulat, dia transenden, ada qualitative difference ya between God and man ya. Maka antara Allah dengan saya, kehendak saya tidak boleh disamakan dengan kehendak Allah. Nah, karena tidak sama, kehendak saya ini hanya seuprit saja. Lagi pula kehendak bebas ciptaan yang sangat kecil sekali. Itu berada di dalam koridor kedaulatan Allah yang besar. Apa sulitnya? Jadi apa sulitnya menerima ajaran Alkitab bahwa saya bebas untuk menentukan apa saya berbuat dosa atau tidak dengan kehendak bebas saya, sementara waktu saya menentukan itu ya dan melakukan dosa itu
itu sudah masuk dalam ketetapan Allah yang kekal, yang misterius yang kita tidak tahu, yang terlalu besar itu. Tidak susah. Jadi ini bukan dua hal yang bertentangan, bukan dua hal yang bertentangan. Ya, sama seperti Tuhan menetapkan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa sudah tercakup dalam rencana kekalnya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak perlu mendorong dia. Tuhan tidak perlu membujuk. Sudahlah, ikut bujukan setan, jatuhlah. Tidak perlu. Cukup dengan kebebasan kehendak Adam sendiri yang mau melawan Tuhan dan lebih mendengar iblis, dia jatuh dengan sendiri. Tetapi itu semua sudah masuk dalam kedaulatan Allah yang kekal. Sudah masuk dalam rencana ketetapan Allah, walaupun Allah sendiri tidak mendorong Adam untuk jatuh. Nah, bagaimana secara persis? Nah, ini poin penting yang terakhir ya. Bagaimana secara persis antara kehendak bebas kita dan kedaulatan Allah itu berhubungan dalam pengertian hubungan sesungguhnya seperti apa? Saya kira bukan wewenang kita manusia untuk mengetahui itu, karena hanya Allah yang tahu itu. Cukuplah kita percaya kita punya kehendak bebas, tetapi bahwa kehendak bebas itu bukan bebas mutlak, tapi berada dalam koridor kedaulatan Allah. Dua hal ini diajarkan Alkitab. Kedaulatan Allah yang mutlak, bahkan rambut saya jatuh pun di luar kedaulatan Allah tidak mungkin terjadi. Tetapi sekaligus bahwa manusia dalam spare-nya sebagai manusia yang sangat kecil di hadapan Tuhan Allah mempunyai kebebasan yang tidak mutlak. Jangan bilang kehendak bebas kita mutlak. Nggak ada kehendak bebas mutlak itu. Waktu Anda makan, hari ini katakanlah pingin makan rawon. Lalu pingin makan rawon, pergi beli rawon, makan rawon. Lalu berpikir, oh saya sudah bebas sekali. Bebas apanya? Waktu pingin makan rawon tadi mungkin sudah disetir oleh tubuh kita yang mungkin sedang membutuhkan rawon. Jadi kita sebetulnya mana bebas. Disetir oleh kebutuhan tubuh daging kita kan. Mungkin lagi butuh protein kan, maka pingin makan rawon. Ya. Pingin makan es krim. Kenapa pingin makan es krim? Oh, ternyata selama ini sudah sering beli es krim. Memang kebiasaannya sejak kecil. Jadi kebiasaan sejak kecil makan es krim, itulah yang menyetir dia beli es krim hari ini. Adakah kehendak bebas mutlak? Tidak ada. Ada manusia mengatakan, aku mau terbang. Inginnya terbang. Kehendak bebas mengatakan terbang, tapi tidak bisa terbang. Kita dibatasi oleh alam, dibatasi oleh keinginan-keinginan kita. Tidak ada kehendak bebas mutlak. Dan yang paling penting dibatasi oleh kedaulatan Allah. Kita hanya bisa menggunakan kehendak bebas kita yang tercakup dalam rencana ketetapan Allah yang berdaulat. Di luar itu kita tidak bisa menggunakan kehendak bebas kita. Ya, saya kira ini yang bisa saya jawab. Ya. Bagaimana Ibu Tasya? Oke, cukup jelas, Pak. Oke ya, jadi kadang pun orang reform menjawabnya bukan kehendak bebas, tapi tanggung jawab manusia, Pak ya. Iya, ya ada orang reform tertentu yang alergi dan kehendak bebas. Ya. Kecuali kalau kita memahami kehendak bebas itu dengan cara kehendak bebas yang mutlak, itu tidak ada itu. Kehendak bebas kita ini adalah kehendak bebas yang terbelenggu. Dan saya lupa satu poin tadi, di samping dibatasi oleh natur kita yang terbatas, ya maksud saya kehendak bebas ya, dibatasi oleh natur kita yang terbatas, dibatasi oleh motif-motif hati kita, keinginan-keinginan terdalam hati kita, yang menyetir kehendak bebas kita, dibatasi oleh alam, natur ya, alam ini. Saya kasih contoh tadi, kita mau terbang tapi tidak bisa terbang, nggak punya sayap kan. Dibatasi oleh kedaulatan Allah, lagi pula kehendak bebas kita ini diperbudak oleh dosa. Bukan apa yang baik yang aku mau lakukan, tapi apa yang jahat. Jadi adakah kehendak bebas dalam pengertian betul-betul bebas mutlak? Tidak ada itu. Nah, mungkin karena hal-hal ini maka orang reform sering alergi dan istilah kehendak bebas. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Asal penjelasannya benar begitu. Ya. Oke, Pak. Saya ingin bertanya pandangan Bapak mengenai gereja reform yang hari-hari ini saya cermati banyak beberapa, ada juga yang saya kenal, teman saya yang juga masuk dalam gereja reform, yang menolak tentang reprobasi. Jadi hanya dalam single predestination, bukan double.
menurut Bapak itu tidak ada masalah Pak, dalam reform itu sendiri? Yang bermasalah ya orang yang hanya menerima satu itu kan, yang menerima single predestination, dia yang bermasalah. Ya bermasalah tentang bagaimana mengajarkan Alkitab secara holistik ya, secara tuntas, juga bermasalah dengan logika dia. Seperti itu, sebagai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi orang-orang ini sih sebetulnya maunya jangan sampai terlihat bahwa pengajaran kita tentang kaum yang tertolak ini atau reprobat ini sebagai apa istilahnya, menjadikan Allah itu sebagai kejam, menjadikan kekristenan itu kejam dan lain sebagainya. Tidak ada kasih, padahal bukan itu. Memang kasih Allah itu kan bersifat memilih. Kasih Allah itu bersifat memilih, khusus dalam konteks anugerah khusus ya. Kalau dalam anugerah umum saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa kasih Allah diberikan kepada semua makhluk ya. Burung di udara pun yang tidak menanam menuai dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Tapi khusus untuk konteks special grace ya, anugerah khusus, memang kasih Allah bersifat memilih. Sama seperti kita memilih pacar, menikahi satu orang wanita saja, tidak menikahi seluruh wanita yang kita ketemu kan. Jadi cinta kita untuk membangun keluarga memang cintanya memilih. Demikianlah cinta Tuhan membangun gerejanya adalah cinta yang bersifat memilih. Ya. Maka kalau begitu kita tidak usah takut mengajarkan tentang fakta ini. Ini ajaran Alkitab kok. Kita tidak akan menjadikan Allah kurang cinta kasih atau kurang baik dengan apa namanya, mengatakan bahwa Allah memang memilih kita dengan kasih yang khusus. Allah memang mencintai gerejanya dengan kasih yang khusus, yang bersifat apa istilahnya itu, diskriminasi ya. Ini dalam tanda kutip ya. Memang seperti itu. Memang cinta itu sebetulnya kan diskriminatif. Ya. Anda kalau sudah menikah semua ya, saya mau tanya, berapa banyak wanita yang cemburu kan? Kenapa tidak menikah sama saya? Atau laki-laki yang cemburu, kenapa tidak menikah sama saya? Kok sama itu ya? Memang kasih Allah itu dalam anugerah khususnya itu memang bersifat diskriminatif. Dan tema besar penelitian kami di Kampen saat ini adalah discriminating love of God. Ya, memang kasih Allah itu bersifat diskriminasi. Ya. Seperti itu, khusus kalau kita bicara dalam konteks anugerah khusus ya. Tuhan hanya mencintai gerejanya, ditebusnya, diselamatkannya, bukan yang lain. Ya saya kira. Oke, jadi seharusnya kalau reform ya menerima dua-duanya Pak ya, seharusnya ya. Ya harusnya begitu Pak. Ya, jadi kalau reform menolak itu, menolak salah satunya ya reform yang tidak tuntas. Saya sih tidak berani mengatakan tidak reform ya. Kalau Pak Budi Asali itu mengatakan itu bukan reform ya. Saya masih mengatakan reform, tapi reform yang tidak tuntas, Pak. Oke. Pak Melgi mau nanya, Pak Melgi? Oke, Pak, ini lagi ada satu ayat Alkitab ini kan Pak, dalam Matius 24 ayat 24 dia bilang begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya sepertinya kalau kita lihat secara bebas ya Pak, sepertinya dia mengatakan mempengaruhi orang pilihan juga. Bagaimana, apa penjelasan Bapak dari ayat ini Pak? Markus berapa tadi Pak? Matius 24 ayat 24. Oh Matius ya, Matius 24 ayat 8. Ayat 24 Bapak. Oh ya, sebentar ya. Ini kayaknya jadi topik ketika saya berdebat dengan Stephen Liao. Oh. Markus 24 ayat. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan jelas sih sebetulnya itu ya. Dikatakan di sana, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Katanya sekiranya mungkin itu kan.
Lalu kalau versi King James yang ada di tangan saya ini dikatakan if possible, ya sama, if possible even the elect, ya. Artinya jika mungkin orang pilihan juga disesatkan begitu. Nah, ada dua hal yang kita perlu cermati di sini, ya. Yang pertama dikatakan jikalau sekiranya mungkin begitu, ya. Berarti ini kan tentatif, ya. Tidak harus kan? Ada kemungkinan orang pilihan disesatkan, itu pertama. Yang kedua, apakah orang pilihan bisa disesatkan? Saya jawab ya. Iya, orang pilihan bisa disesatkan. Petrus saja bisa disesatkan oleh pikirannya sendiri. Waktu Yesus mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem dan dibunuh di sana, dia mengatakan sekali-kali itu tidak akan terjadi, dan Tuhan menghardik dia kan. Dia disesatkan oleh pikirannya sendiri yang mungkin ingin Yesus langsung jadi raja saat itu, besar dan berkuasa, dan dia mungkin jadi menteri kan begitu. Nah, apakah orang-orang pilihan seperti kita bisa disesatkan? Bisa. Tetapi apakah bisa kemudian orang-orang pilihan ini berubah status menjadi orang reprobat? Ya, itu yang tidak mungkin. Jadi orang pilihan ini bisa disesatkan, bisa, tapi akan kembali. Bahkan orang pilihan bisa undur iman bukan hilang iman. Undur iman, tapi akan kembali, ditarik kembali oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus sendiri. Jadi tidak mungkin kita kehilangan keselamatan. Disesatkan mungkin bisa terjadi, tapi sampai disesatkan lalu kita terhilang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin status kita dari orang-orang pilihan berubah menjadi reprobat, karena itu akan menghancurkan seluruh rencana ketetapan Allah yang kekal, dan juga akan mempermain-mainkan darah Kristus yang sudah menebus gerejanya, dan juga mempermain-mainkan Allah Roh Kudus yang sudah menjadi meterai bagi kita yang berdiam dalam diri kita. Terlalu kompleks kalau itu dilawan. Maka orang percaya sejati bisa murtad? Tidak murtad, tidak mungkin bisa murtad. Kalau undur iman bisa, ya. Iya, tuntas Pak. Jadi undur iman ya Pak ya. Ya. Menarik juga ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari saya, bagaimana Pak kita menjelaskan ya mungkin kepada jemaat lah ya atau orang awam tentang kisah Allah mengeraskan hati Firaun di Keluaran 7 ayat 3 ya. Dan ini terkait dengan apakah memang Firaun itu dari awal sudah ditetapkan sebagai kaum reprobat, tapi kan konteks itu kan tentang yang menunjukkan 10 tulah Pak ya. Yeah. Apakah memang dari kacamata awam atau jemaat yang melihat itu kan Firaun kan lagi nggak ada salah apa-apa gitu loh. Kenapa ditetapkan gitu Pak? Gimana kita menjawabnya Pak? Kalau yang pertama, saya yakin sekali bahwa Firaun memang orang reprobat. Ya. Karena tidak ada pertobatan. Kita membaca jelas kisahnya kan. Bahkan dia masih mengejar Israel ketika Israel menyeberang ke laut. Ya. Jadi dia memang reprobat, itu pertama. Yang kedua, ketika dia katakan Allah mengeraskan hati, sebetulnya Allah tidak perlu secara aktif mengeraskan hatinya. Hatinya itu sudah keras oleh dosa. Hatinya sudah keras oleh tuntunan setan yang selama ini menuntun dia, oleh nafsu berdosanya, oleh keegoisannya sendiri sebagai orang berdosa. Dan Tuhan tidak perlu mengeraskan hati Firaun supaya dari tadi menjadi baik, sekarang jadi keras, jadi berdosa. Tidak perlu. Cukup membiarkan Firaun. Artinya dalam konteks ini, kalau saya bicara lebih ketat sedikit secara teologis, cukup Tuhan menarik anugerah umumnya daripada Firaun. Ya, dia tarik anugerah umum dalam pengertian tadinya kan ditahan anugerah umum sehingga dia masih baik-baik, tidak bunuh semua orang Israel kan? Ya. Cukup Tuhan menarik anugerah umumnya. Firaun rusak sendiri dalam dosanya, maka dia benci Israel, dia kejar-kejar Israel. Dia tidak mengizinkan Israel pergi ketika Musa menghadap berkali-kali sampai tulah muncul kan? Seperti itu. Jadi itu maknanya mengeraskan hati. Jadi Tuhan tidak perlu aktif. Dia memang sudah berdosa, sudah keras kok. Tuhan hanya menarik anugerah umum saja.
sehingga wujud dosanya sekarang menjadi nyata, menjadi muncul begitu. Ya, saya kira itu, Pak. Ya. Oke. Jadi bukan Allah langsung mengeraskan hati gitu seperti Allah jahat, Pak, ya, bukan ya, Pak ya? Enggak. Oke. Kalau begitu caranya Allah terlibat dalam kejahatan moral dong. Betul. Ya. Oke, teman-teman, ada terakhir? Cukup. Ini memang topik yang sebenarnya banyak dihindari, Pak ya. Jadi reprobasi ini adalah topik yang banyak dihindari, tapi kami pengen kita supaya lebih dalam berbicara karena ini masuk dalam bagian dari doktrin keselamatan ya, bahwa ada kaum pilihan, ada yang ditolak. Oke, kalau begitu Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini, Pak Pendeta MYM. Ya. Kami ini salah satu follower Bapak kalau di YouTube atau Facebook nih, Pak. Ya. Dan Bapak akan hobi ya debat-debat sama agama seberang, Pak ya. Ya. Dan Bapak berarti memang lebih konsentrasi ke apologetika, Pak ya? Ya, dua-duanya, Pak. Dogmatika sama apologetika juga filsafat sih. Oke, ya karena Bapak dosen filsafat ya. Oke, Pak, kalau ada kesempatan kita bisa bicara topik-topik lain yang mungkin menarik. Sampai di sini perbincangan kita mengenai topik kali ini tetap di dalam channel kita, Hanya Alkitab. Sampai jumpa dengan narasumber yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak.